Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan belajar dan mengenal HTML5 serta apa saja perbedaannya dengan HTML4. HTML5 merupakan bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi inti dari internet. Jadi ini adalah HTML5 yang paling baru, dan ini adalah revisi kelima dari HTML, dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan, tapi untuk 2014, 28 Oktober 2014 itu sudah dirilis secara resmi dan itu stabil. Tujuan dari HTML5 yaitu fitur baru harus didasarkan pada HTML, CSS, DOM, dan JavaScript. Jadi ada peningkatan dan fitur baru agar lebih memudahkan kita untuk memahami DOM-nya dari HTML dan juga optimisasi tentang CSS3 dan JavaScript. Mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal seperti Flash. Di HTML5 sudah ada misalkan contoh video HTML5, jadi tidak menggunakan Adobe Flash, dan juga untuk misalkan untuk advertising biasanya menggunakan Flash, kita juga bisa menggunakan SVG di HTML5. Kemudian penanganan kesalahan yang lebih baik, jadi ada beberapa error atau kesalahan dan itu bisa diperbaiki di HTML5, misalkan seperti kekurangan tag penutup dan lain sebagainya, maka itu tidak mempengaruhi di beberapa browser. Kemudian markup untuk menggantikan scripting. Jadi ada beberapa markup yang digunakan untuk menggantikan scripting dari JavaScript. Kemudian HTML5 merupakan perangkat mandiri. Jadi HTML5 itu tidak ada versinya dan dia standalone. Kemudian proses pembangunan dapat terlihat untuk umum, dan ini ada beberapa markup dan tag baru. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian dari HTML5 yang menunjukkan ini bagian ini bagian itu. Kemudian untuk fitur baru dari HTML5 yaitu ada unsur kanvas untuk menggambar, kemudian video dan elemen audio untuk media pemutaran, kemudian dukungan lebih baik untuk penyimpanan secara offline, contohnya kita menggunakan AppCase dan juga local storage. Kemudian elemen konten jadi lebih spesifik seperti artikel, footer, header, nav, dan section. Kemudian bentuk kontrol seperti kalender, tanggal, waktu, email, URL, dan search. Oke, contohnya seperti ini. Untuk fitur baru dari HTML5, kita bisa lihat ini adalah contoh dari penggunaan canvas di HTML5. Jadi bisa dioptimisasi dengan JavaScript. Jadi menggunakan JavaScript untuk misalkan membuat game, membuat simulasi, dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah membuat flowchart. Jadi kita bisa melakukan secara interaktif dengan menggunakan canvas, dan untuk bahasa pemrogramannya yaitu JavaScript. Kita juga bisa membuat game, contohnya seperti itu. Kemudian untuk elemen HTML5 di sini ada video HTML5, jadi HTML5 media. Jadi kita bisa memplay langsung seperti halnya kita membuka YouTube. YouTube sudah menggunakan HTML5 meninggalkan Flash. Jadi lebih ringan dan juga tidak terlalu membutuhkan banyak plugin, dan contohnya ini ada isi HTML5 video, jadi mengubah video ke format HTML5. Kemudian di bagian sini itu ada beberapa tag baru seperti header, nav yang tidak ada di HTML4. Ada header seperti ini, nav, jadi tidak terlalu banyak misalkan div. Jadi nanti agar lebih mudah juga search engine untuk mencari bagian-bagian yang penting di dokumen kita. Ini untuk navigasi, misalkan ini untuk header, ini untuk section, dan juga div-nya masih bisa digunakan, tapi untuk bagian-bagian tertentu lebih baik menggunakan semantik elemen seperti ini, footer, dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk doctype HTML dengan HTML4, kalau misalkan HTML5 kita cukup mengetikkan doctype HTML. Untuk HTML4 contohnya untuk HTML4 Stretch, karena versi HTML4 itu banyak. Jadi contohnya ini adalah
4.01 stretch, yaitu menggunakan ini validasi dari W3School HTML4 stretch DTD seperti ini. Kalau HTML5 itu sudah standalone. Lalu kemudian untuk style script HTML5 dengan HTML4, kalau HTML5 cukup menggunakan style dan tag script. Kalau misalkan HTML4 kita harus menambahkan yang namanya type, text, CSS dan sebagainya. Tapi hebatnya di HTML5 itu dia juga mendukung hampir setiap tag di HTML4. Jadi sudah mendukung tag-tag HTML yang sebelumnya. Kemudian untuk karakter set, untuk penentuan karakter set, contohnya kita menggunakan meta charset UTF-8. Kalau HTML5 penulisannya hanya seperti ini, kalau HTML4 seperti ini. Nah, untuk penulisan kode HTML5, kalau misalkan contoh tag BR, kita bisa menggunakan dua versi, contoh seperti ini. Kemudian untuk beberapa tag HTML boleh tidak ditutup. Jadi seperti P ini kalau misalkan tidak ada tag penutupnya bisa, tapi itu tidak disarankan karena agar lebih mudah dan menghindari kesalahan. Kemudian tag atribut case insensitive, jadi maksudnya bisa ditulis besar atau bisa ditulis kecil, terserah. Kemudian atribut tidak harus dikutip dengan ini double quote. Tapi ini tidak recommended, tapi masih bisa dijalankan di HTML5. Kalau misalkan kita contoh form, action, kemudian ada code seperti ini tidak diikutkan juga nggak apa-apa, tapi lebih baik diikutkan. Kemudian mendukung tag audio dan video dan mempunyai satu versi saja. Jadi kalau HTML5 itu hanya satu versi standalone, dia tidak mempunyai versi-versi yang banyak seperti halnya HTML4. Kemudian untuk elemen baru dari HTML5 seperti ini, elemen semantik yaitu header, footer, article, section, contohnya seperti itu. Kemudian kontrol atribut di form yaitu number, date, time, calendar, dan range. Sebelumnya sudah kita bahas di video form, tutorial form. Kemudian untuk grafik ada SVG dan canvas. Kita bisa menggunakan misalkan game dengan canvas atau mungkin banner iklan dengan SVG. Kemudian multimedia ada audio dan video. Kemudian apa yang dihapus dari HTML5? Jadi maksudnya bukan dihapus ya, lebih tepatnya diganti. Kalau misalkan elemen akronim diganti dengan abbreviation, kemudian applet dengan objek, kemudian VS font itu big, center, dan lain sebagainya itu diganti dengan CSS. Kemudian fontnya juga CSS, framesheet masih bisa, kemudian strike-nya juga CSS. Kemudian untuk HTML API atau fitur dari HTML yang bisa diakses di website antaranya adalah geolocation, itu untuk menentukan lokasi pengguna browser. Contohnya kalau misalkan kita sebuah website misalkan ingin menunjukkan ingin mengetahui lokasi, misalkan Google ingin mengetahui lokasi, maka dia bisa menggunakan geolocation dan di browser ada misalkan notifikasi apakah ingin diketahui lokasinya atau tidak. Kemudian ada drag and drop. Jadi di HTML5 ada juga yang namanya atribut dari drag on drop, dan itu digunakan untuk elemen tersebut bisa di drag and drop dan juga disandingkan dengan JavaScript untuk membuat program. Contohnya seperti kalau misalkan kita drag and drop file untuk upload file seperti itu. Kemudian untuk HTML local storage itu bisa dikatakan sebagai nantinya akan menggantikan cookies. Kalau misalkan kita di PHP menggunakan cookies di local storage, kita bisa menggunakan local storage seperti ini. Kemudian application cache ini adalah application cache yang bisa mengakses manifest dari file-file di server yang sudah ke cache di browser kita. Kemudian untuk HTML workers yaitu JavaScript yang bisa standalone dan di belakang layar kerjanya. Kemudian untuk server send event itu untuk mengetahui
yang namanya data baru yang ada di server. Jadi untuk meminimalisasi penggunaan JavaScript Ajax untuk mengirim dari server ke browser, jadi bisa otomatis menggunakan ini. Nah, untuk referensi dari tutorial kali ini adalah dari W3 Schools, kemudian dunia.ilkom.com, kemudian Mozilla. Untuk video sebelumnya silahkan dicek di playlist di channel Junior Dev. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang CSS background, gradient, dan blend mode. Kemudian untuk channel Junior Dev silahkan di follow untuk fanpage dan twitternya. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.